sampai ada, saudara, itu karena sekali lagi, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Ya, dan kita bersyukur hari ini kita bisa kembali datang untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang sebagaimana sudah beberapa waktu lalu diumumkan, kita akan belajar bagaimana mengatasi tentang namanya overthinking. Kata-kata ini saya rasa tidak asing ya bagi kita, ya mungkin yang tua-tua mungkin sedikit rodo-rodo asing, tapi untuk kalangan-kalangan muda kata overthinking ini ya itu tidak asing, bahkan mungkin ya menjadi makanan sehari-hari dalam perbincangan dengan orang-orang ada di sekitar kita. Nah saudara, apa sih namanya overthinking itu saudara? Kok nggak bisa? Oke, ya. Jadi overthinking itu kondisi ketika seseorang memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus menerus. Jadi overthinking itu adalah ketika seseorang itu saudara memikirkan sesuatu ya secara berlebihan dan itu dalam kurun waktu yang terus menerus. Jadi pikirannya itu hanya fokus kepada hal-hal yang dipikirkan pada waktu itu. Saudara, terutama hal yang sifatnya itu negatif atau buruk. Atau masalah yang belum tentu terjadi tapi selalu itu menjadi apa? Bahan pikirannya, menguasai dan mempengaruhi pikirannya. Nah saudara, kebiasaan ini bisa juga disebut ruminasi, yaitu terjebak dalam pikiran masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Jadi pikirannya itu dikuasai oleh apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Padahal kejadiannya itu sudah berpuluh-puluh tahun tapi selalu kenapa ya? Kok saya dulu melakukan hal itu? Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Padahal itu kejadiannya sudah puluhan tahun tapi selalu dibawa sampai sekarang ini. Dia selalu berpikir kenapa sih saya kok berbuat begitu? Kenapa saya membuat keputusan seperti itu? Jadi masa lalu dibawa terus dan itu menguasai mengendalikan pikirannya. Selalu menjadi pertanyaan dalam hatinya. Atau tentang masa depan, kekhawatiran masa depan. Terus khawatir, takut, cemas. Bagaimana nanti ya anak saya ya? Hari ini aja pengangguran dari tahun ke tahun semakin apa saudara? Semakin meningkat, sedangkan lapangan pekerjaan semakin hari semakin apa? Berkurang. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tenaga manusia itu semakin apa saudara? Semakin berkurang, semuanya dikerjakan oleh siapa? Oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi. Ya. Sehingga sekarang pekerjaan yang 10 itu bisa dikerjakan hanya satu orang dengan teknologi yang ada. Sehingga itu mengurangi jatah apa saudara? Tenaga kerja. Sedangkan tiap tahun itu universitas, SMA, SMK itu selalu produksi saudara. Ya, selalu produksi tenaga-tenaga tapi yang mau dikerjakan enggak ada. So, coba lihat ketika ada pameran tentang lapangan pekerjaan begitu, wah saudara, ya meludak ribuan orang datang mencari pekerjaan. Karena memang untuk mencari pekerjaan sekarang ini susah. Jadi kalau sekarang saudara dapat pekerjaan, kerjakan dengan sebaik-baiknya saudara. Ya jangan dikit-dikit, apa saudara? Keluar, ya gara-gara, wah kurang AC kantornya saudara. Ya kalau enggak ada AC saudara bawa es. Ya, saudara jangan sedikit keluar karena banyak orang sedang mencari pekerjaan. Dan mencari pekerjaan enggak gampang saudara. Dan itu selalu membayangi. Merasa takut, cemas, khawatir. Dengan situasi sekarang ini juga yang bisnis. Gimana ya ini kita mau nimbun, mau
apa istilahnya, nimbun barang atau bukan nimbun, cadangan lah. Ya supaya nanti kalau ada apa-apa enggak buru-buru cari barang. Ya karena cari barangnya susah, jadi umpung ada dibeli banyak. Nanti kalau dibeli banyak gimana ya? Jadi saudara, ada rasa khawatir, ada rasa cemas apa yang akan terjadi, yang akan datang, saudara. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini, saudara, seringkali muncul dalam kehidupan banyak orang. Sehingga akhirnya karena dia takut melakukan sesuatu, karena ya melihat situasi yang ada ini, dia nggak berani bertindak dan melangkah. Atau karena dia memikirkan masa yang lalu sehingga dia nggak bisa berbuat sesuatu memikirkan ke masa ke depan. Jangan diingat itu masa lalu saja. Yang lalu biar berlalu, tapi sekarang kita harus maju ke depan. Kita harus berjalan terus, saudara. Kalau enggak, saudara, maka kita akan diintimidasi, kita akan dikuasai, bahkan kita tidak akan maju kemana-mana. Kita akan berjalan di tempat, bahkan kita enggak bisa menghasilkan sesuatu. Nanti kita akan lihat apa ciri-ciri orang yang overthinking dan bagaimana dampaknya itu, sehingga kita mau belajar bagaimana cara mengatasi overthinking ini, sehingga kehidupan kita akan terus berjalan sekalipun tantangan semakin hari semakin besar. Banyak orang takut menghadapi situasi hari-hari ini, tetapi saudara percayalah, tadi sudah berkata, aku punya Tuhan yang apa saudara? Tuhan yang besar. Saudara, kalau saudara punya keyakinan dan saudara memegang teguh keyakinan saudara akan Tuhan saudara, maka Tuhan yang besar itu yang akan menghancurkan, mengalahkan, buka pintu-pintu anugerah yang besar juga bagi saudara dalam situasi yang mungkin bagi manusia yang lain enggak mungkin, tapi bagi Tuhan dan saudara segala sesuatunya menjadi mungkin. Nah saudara, tanda-tanda overthinking apa itu saudara? Satu, sulit untuk berhenti memikirkan sesuatu, bahkan setelah kejadiannya lama berlalu. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ini ciri-cirinya saudara. Kalau saudara selalu memikirkan masa lalu terus membayangi saudara, sehingga saudara tidak bisa bergerak dengan leluasa, saudara merasa tertekan. Saudara ada berapa, ya 15 tahun yang lalu saudara, ya saya kedatangan seorang mahasiswa dari ITB. Dia dihantui oleh apa yang dia lakukan. Ya. Dia hidupnya enggak pernah tenang. Selalu dibayangi apa yang dia kerjakan. Karena memang perbuatannya ini saudara, terlalu lah saudara. Ya karena apa? Dia menggauli adiknya sendiri. Sehingga perbuatannya itu selalu membayangi dia. Menekan dia sehingga dia enggak bisa konsentrasi belajar, dia enggak bisa konsentrasi dengan baik. Kenapa? Perbuatannya itu. Kemudian saya tanya kepada dia, kamu sudah minta ampun sama adikmu, kamu sudah minta ampun sama Tuhan. Saudara, sudah. Ya percayalah, kalau engkau sudah mengaku dosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat berapa saudara? 9. Tuhan mengampuni bukan sebagian, tapi apa? Semua, segala dosa. Percayalah, ya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau mengampuni kalau engkau mengaku. Kalau sudah mengaku, percayalah firman Tuhan itu. Dan saya katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sungguhnya datang. Saya kasih 2 ayat ini saudara, kalau engkau percaya akan firman Tuhan ini, kembalilah belajar dengan tenang. Saudara, jadi ada orang-orang yang dihantui dengan apa yang masa lalu dipikirkan terus. Sehingga dia gak bisa belajar dengan baik. Gak bisa hidup dengan baik, karena apa? Dia memikirkan masa lalunya. Dan saya berdoa saudara, kalau ada di antara saudara seperti itu saudara, ini tandanya bahwa saudara sedang mengalami overthinking. Ya, terus menerus mempertanyakan keputusan yang sudah diambil. Kenapa ya? Kok saya ambil keputusan itu? Ambil tindakan itu. Kenapa ya? Selalu dipertanyakan itu. Padahal itu keputusan sudah begitu lama. Saudara, selalu dipertanyakan itu. Kenapa saya membuat keputusan seperti itu? Kenapa bodohnya saya? Coba kalau saya enggak seperti itu, enggak akan seperti sekarang ini. Saudara, itu lalu. Ya,
Mari kita hadapi masa depan, masih ada hari depan, saudara. Ya. Kemudian selalu membayangkan skenario terburuk. Jadi pikirkan tuh yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Karena ada orang begitu ya. Jadi dipikirkan tuh yang jeleknya, enggak yang baiknya. Saudara, ini tanda-tanda orang yang overthinking. Jadi yang dipikirkan itu sesuatu yang buruk, yang jeleknya, yang bukan baiknya. Yang dipikirkan itu tentang kegagalan-kegagalannya, kesulitan-kesulitannya, masalah-masalahnya. Padahal apa yang dipikirkan itu belum tentu apa, saudara? Belum tentu terjadi. Tapi karena pikirannya selalu dikuasai yang jelek, yang buruk, masalahnya, kesulitannya. Padahal kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tahu kesulitannya itu mencari hikmat Tuhan. Kan Tuhan katakan jalan. Enggak ada dalam Tuhan itu jalan buntu, enggak ada. Selalu ada apa, saudara? Ada jalan keluarnya. Tapi kalau orang selalu dibayangi dengan kesulitan, tantangan, ketakutannya, buruknya, orang ini bisa melangkah enggak, saudara? Karena apa, saudara? Karena takut membuat kesalahan. Karena takut apa? Gagal. Nah, orang yang takut gagal, takut berbuat salah, kesalahan itu, saudara, kira-kira dia akan bisa bergerak enggak, saudara? Dia berani melakukan sesuatu enggak, saudara? Berani enggak? Tidak akan pernah, saudara. Kenapa? Takut gagal. Jangan-jangan saya ini gagal. Ya, mau usaha ini nanti gagal, takut gagal. Jadi ya selamanya akan di situ, saudara. Dan dia enggak akan buat apa-apa. Kenapa? Dia takut buat kesalahan, buat takut kegagalan. Ya. Justru orang yang sukses itu orang yang pernah mengalami, saudara, kegagalan. Saudara, yang menciptakan lampu ini siapa, saudara? Thomas apa? Alva Edison. Berapa kali dia gagal, saudara? Berapa? 10.000. 10.000 gagal, saudara. Tapi dia enggak putus asa dan tidak menyerah. Dia terus coba, dan akhirnya buahnya sekarang ini, saudara. Kenapa? Dia enggak takut gagal. Dia coba terus. Sampai akhirnya terciptalah sekarang ini. Kita bisa ibadah dengan baik, dengan bisa membaca dengan baik. Kenapa? Ada penerangnya. Itu ciri, ya, takut gagal, takut buat kesalahan. Sulit untuk berkonsentrasi. Merasa gelisah dan mudah marah. Kemudian kesulitan tidur. Ya gimana mau tidur, saudara? Hidupnya gelisah, ya. Yang dipikirkan hal yang buruk, mimpinya juga mimpi buruk, dikejar setan. Ya, kenapa? Pikirannya dikuasai, dikendalikan oleh hal yang tidak baik. Ini adalah ciri-ciri atau tanda orang yang overthinking. Nah, kalau ada seperti ini di antara saudara, mari kita belajar hari ini. Bagaimana cara mengatasinya. Dan dampaknya apa, saudara? Dampak negatif dari overthinking itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita loh, saudara. Jangan main-main, saudara. Ya. Masalah kesehatan mental dapat meningkatkan apa? Risiko kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dan kalau itu berlangsung lama, enggak cepat diatasi, saudara, maka bisa menimbulkan stres dan depresi. Dan akhirnya orang enggak tahan. Akhirnya apa, saudara? Dipers. Mati, bunuh diri. Enggak tahan. Karena dihantui ketakutan terus, stres. Dan hari-hari ini begitu banyak orang semacam ini, saudara. Ekonomi semakin hari bukan semakin mudah. Usaha, saudara, saya di mana saja ketemu orang yang berusaha, ya, keluhannya sama. Orang dagang makanan, mau dagang apa saja, keluhannya sama. Kemarin itu, saudara, karena sudah lama enggak pernah makan di Alinda ya. Saudara, anak-anak pengen ke sana, kita pergi ke sana.
Padahal kita datang itu jam 7 malam, saudara. Sepanjang hari itu enggak ada satu orang pun yang datang. Dia bilang, Bapak ini pertama kali hari ini yang datang. Puji Tuhan, saudara, setelah saya datang ada 2 orang lagi datang, saudara. Sepanjang hari hanya 3 orang. Saudara, kalau usaha tiap hari hanya 3 orang yang datang makan, gimana saudara ya? Susah. Nah saudara, menghadapi situasi ini enggak mudah. Tapi percayalah saudara, bersama Tuhan, walaupun enggak untungnya segede seperti tahun-tahun yang lalu, tapi masih tetap bisa menghasilkan keuntungan. Ya puji Tuhan, ada waktunya. Ya, masih beruntung, bersyukur saja saudara. Yang lain saja enggak beruntung, tapi saudara masih punya untung, untungnya gede seperti yang lalu. Ya bersyukur saja saudara. Kemudian dampaknya kesehatan fisik itu dapat menyebabkan kelelahan, insomnia, artinya itu sulit tidur, ya, sulit tidur, sakit kepala, dan akhirnya karena pikirannya terus bekerja, pencernaannya diserang saudara. Stres, jadi orang stres itu dampaknya larinya ke pencernaan. Ya. Ini pengaruh terhadap fisik. Kemudian hubungan sosial dapat membuat sulit untuk apa? Bersantai dan menikmati kebersamaan dengan orang lain. Lalu diikuti dengan apa? Perasaan mudah curiga dan cemburu. Ini dampak dari segi sosialnya. Dia nggak bisa hidup bersama-sama, pengennya seperti itu saudara. Gambar itu. Sendiri kemudian ngalamun, renungan begitu saudara. Kalau orang dekat-dekat apa saudara? Ya, curiga, kemudian cemburu dan sebagainya, marah-marah. Ya. Nggak bisa rame-rame itu nggak bisa. Menyendiri, jadi kalau ada orang yang suka menyendiri, hati-hati saudara. Ya. Kemudian produktivitas. Itu bisa dapat membuat sulit untuk apa saudara? Fokus dan menyelesaikan pekerjaan. Gimana mau menyelesaikan pekerjaan saudara? Karena semuanya selalu dihantui dari rasa apa saudara? Rasa takut, khawatir, cemas, takut gagal, takut salah. Gimana dia mau lakukan sesuatu? Saya mau buat ini, jangan-jangan nanti ini hasilnya buruk. Ini, jadi ya nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan saudara begitu buruknya dampak dari orang yang hidupnya diwarnai dengan overthinking. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana caranya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Dari seorang yang bernama Daud. Ya, Raja Daud. Yang pertama yaitu menyerahkan segala apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, itu kita serahkan kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan di sana, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa saudara? Goyah. Kemudian Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini ayat-ayat yang sangat familiar saudara. Mazmur 37 bukan 47. 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu, kita baca bersama-sama, 1, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi di sini saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita itu menyerahkan segala kehidupan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita mau menyerahkan, maka Tuhan akan bertindak. Dalam terjemahan lain, Tuhan akan menolong kita. Karena apa saudara? Overthinking itu muncul karena kita merasa harus dapat mengendalikan segalanya.
kita merasa harus dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Kira-kira ada enggak orang seperti ini, saudara? Semuanya pengen, ya, dikendalikan. Semuanya pengen bisa dikerjakan, diselesaikan sendiri. Kira-kira bisa enggak? Ada sesuatu hal yang itu di luar kendali kita. Seperti kemarin, saudara. Ya, peristiwa yang ujuk-ujuk sudah muncul begitu ya. Walaupun mungkin gejalanya sudah lama, cuma masa bodoh lah. Ya, tapi puncaknya kemarin itu, kerusuhan kemarin itu seperti itu, saudara. Dan itu berdampak enggak? Rencana pernikahan anak saya. Saudara, kakak tertua yang di Australia membatalkan. Padahal dia sudah beli tiket, baik pesawat maupun kereta apinya untuk menuju ke Cirebon sudah siap. Tapi gara-gara kejadian itu dan ada berita bahwa tanggal 3 nanti di Surabaya akan terjadi kerusuhan besar. Sedangkan rumah istrinya itu ada di kurang lebih ya dekatlah belakangan sama kantor gubernuran. Jadi sebelum tanggal 3 itu istrinya sudah dipindahkan di luar kota Surabaya. Dia nggak jadi datang ke Surabaya karena takut nanti hanya di bandara saja, nggak bisa keluar dari bandara, nggak bisa kembali ke sana lagi. Jadi akhirnya membatalkan semua rencana itu. Kemudian teman-temannya Michael, yang dari Jakarta, yang dari Medan, yang dari Kalimantan, yang dari tempat-tempat yang lain, dia bilang sorry ya, nggak jadi datang. Karena apa saudara? Takut kalau nanti ada demo, ada macet, ya nggak sampai Cirebon, tapi nyampe rumah sakit bisa nanti. Karena takut kalau mobilnya, ya saudara tahulah kalau di Indonesia kalau lagi begitu kan apa saja bisa dirusak saudara ya. Jadi saudara ada hal seperti ini yang kita nggak bisa mengendalikan. Nah, bagaimana caranya? Udah, saya bilang, udah kita berdoa saja, kita serahkan sama Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, saudara. Akhirnya ada keputusan dari pemerintah. Akhirnya rencana-rencana demo itu mulai dari hari demi hari reda dan dingin. Nah, saudara, akhirnya semuanya bisa berjalan. Semuanya di luar kendali kita. Dan kita nggak perlu kenapa sih Tuhan ini terjadi, udah nggak usah. Kalau itu nanti kita menyesal, kita nggak damai. Udah dinikmati saja. Kalau izin dan Tuhan terjadi seperti itu, Tuhan punya rencana yang baik. Nah saudara, nggak ada yang bisa semuanya kita kendalikan. Nggak bisa semuanya hanya kita yang bisa mengerjakan dan menyelesaikan sendiri. Kita ini manusia sosial. Kita nggak bisa, makanya Tuhan ciptakan siapa saudara? Pendampingnya. Adam nggak bisa, maka diciptakan siapa? Adam dan Hawa. Kenapa? Nggak bisa hidup sendiri. Bagaimanapun kuatnya, hebatnya kita, tetap kita membutuhkan orang lain. Kita tetap membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan caranya itu kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ada hal yang kita nggak bisa lakukan. Oleh karena itu Tuhan menyediakan sumber pertolongan. Sehingga Tuhan katakan, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Apa saudara? Datanglah kepadaku. Saudara, kenapa? Ada hal yang membuat kita itu memang nggak berdaya. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang yang dicinta, dikasihinya itu terus mengalami situasi seperti itu. Tuhan memberikan solusi, dia akan memberikan pertolongan. Sehingga dia bisa memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah. Jadi kenapa? Kita punya Tuhan yang sanggup saudara. Untuk memelihara kehidupan kita lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga menjamin pemeliharaannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7,
Saudara, bisa ditayangkan 1 Petrus 5 ayat 7 ini juga ayat-ayat yang tidak asing bagi kita. Ya. Supaya kita juga menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, jadi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Memelihara, menjaga, menopang, menolong kita. Kenapa? Tuhan itu sanggup melakukan segala yang melampaui dari segala yang kita pikirkan, yang kita takutkan. Dia sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itu menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman, bukan pasif. Ini bukan menyerah kalah, tapi percaya bahwa Tuhan yang sanggup bekerja. Tuhan kita mampu untuk melakukan itu sehingga dengan cara menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segala persoalan pergumulan yang mengkhawatirkan kita, yang menakutkan kita, mencemaskan kita, saudara. Maka Allah itu akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Coba Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini juga ayat-ayat yang sangat familiar bagi kita dan ini ayat-ayat yang sangat menghibur kita, menguatkan kita manakala kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Baik masa depan kita atau masa lalu kita. Dalam Tuhan telah menjadi ciptaan yang baru. Saudara, di depan kita ada pengharapan dalam Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dampaknya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang Dia janjikan itu, saudara, itu akan mendatangkan damai sejahtera. Sehingga pikiran kita tidak akan dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Yang membuat kita nggak bisa hidup tenang, nggak bisa hidup dengan tidur lelap, saudara. Kenapa? Dibayangi oleh perkara-perkara yang buruk. Tapi ketika kita berani untuk menyerahkan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, maka Dia akan menolong kita memberikan damai sejahteranya. Damai sejahteranya itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Seharusnya nggak bisa. Ya, menurut dunia nggak mungkin itu, tapi dalam Tuhan bisa. Contohnya kenapa? Paulus sendiri. Tangan kakinya diborgol, di penjara. Seharusnya dia gak bisa bersuka cita, dia gak bisa berdoa, dia gak bisa memuji Tuhan. Tapi saudara, damai sejahtera Allah memenuhi Paulus. Sehingga di tengah penjara itu, saudara, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bernyanyi kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi. Oleh karena itu ketika saudara mengalami situasi seperti itu, saudara, jangan saudara menggerutu, jangan saudara emosi, tapi saudara berdoa dan bersyukur, menyembah, memuji Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup mendatangkan pertolongan. Saudara, kalau tidak muji Tuhan, bagaimana mungkin rantai itu yang membelenggu kedua tangan dan kakinya bisa lepas. Walaupun ada gempa, tapi kalau gempa menimpa Paulus kan bukan hanya rantainya, rantai kan dalam tubuhnya dia, berarti menimpa seluruh tubuhnya, nggak mungkin kan? Ya pasti dia akan mati, tapi ini rantai lepas semua. Dan itu karena kuasa mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan yang melampaui dari segala kuasa apapun juga. Sekalipun dijaga dengan pasukan yang hebat, toh pintu-pintu penjara itu terbuka. Saudara, jadi nggak ada yang mustahil bagi Dia selama kita mau tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya bilang sama Mike, berdoa dan menyerahkan sama Tuhan. Ketika acara ini kan EO-nya sebetulnya istri saya, saudara. Dia punya hubungan channel yang begitu banyak. Ya, jadi dia yang mengerjakan itu semua. Saya hanya mendengar saja, saudara. Kadang-kadang minta pendapat ini gimana, saya baru ngasih.
Tapi selebihnya itu dia yang merancangkan. Ya, ketika ditinggal itu saudara, juga saya bingung. Bingung, mencari data-datanya di mana ya ini ya. Dulu bayar berapa ya, ini sudah berapa, DP berapa ya. Saudara, tapi saya bilang sama Mike, udahlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita cari ternyata ada yang ketemu. Ya, saya masih ingat, oh dia itu mau segini-segini, hanya melalui telinga saya masih ingat. Ya saudara, jadi segala sesuatunya ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu menolong saudara. Sehingga akhirnya ya semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Kalau enggak, misalnya saya takut gelisah begitu, wah saudara enggak bisa mikir dengan tenang. Tapi satu demi satu bisa disisir, dicari saudara. Ya semuanya akhirnya sampai pencarian sipil pun semuanya selesai dan sekarang sudah kembali. Dan semuanya sudah dikerjakan dengan tuntas. Tinggal satu nanti di sana. Saudara, jadi serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Dia. Dia sungguh-sungguh dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Sebesar apapun, seruwet apapun masalah yang kau hadapi, serahkan sama Dia. Jangan itu membuat mengganggu jam tidur saudara. Terus dipikirkan, ditakutkan, dicemaskan. Sehingga kini sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Hanya memikirkan perkara-perkara itu yang belum tentu ke depannya membawa keburukan saudara. Tapi peristiwa itu membawa saudara mungkin supaya saudara berintrospeksi, memperbarui diri dan kemudian saudara melompat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 165. Ya, dikatakan di sana kebenaran firman Allah adalah hal yang menenteramkan pikiran. Ya, dikatakan di sana besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Atau dalam yang terjemahan yang lain dikatakan, saudara, besar damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang yang mencintai Tauratnya. Atau dikatakan terjemahan lain, aman dan tentram. Orang-orang yang mencintai Tauratnya. Jadi aman dan tentram. Jadi saudara, dengan mengandalkan firman Tuhan, hidup kita itu akan dijaga. Sehingga kita merasa aman dan tentram. Kita bisa mengalami ketentraman, kita bisa mengalami damai sejahteranya. Selama kita mengandalkan firman Tuhan. Overthinking itu terjadi karena fokus kita hanya kepada kemungkinan kemudian buruk, bukan kepada janji-janji firman Tuhan. Pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran, bukan oleh karena ketakutan. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu sehingga kita mendorong saudara untuk apa? Untuk terlibat dalam kegiatan ayo membaca Alkitab. Mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua. Karena apa saudara? Hanya melalui firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengendalikan pikiran kita yang buruk tadi. Saudara, pada waktu saya mau memutuskan meninggalkan Jalan Yusdarso dan pindah ke sini, saudara. Saya bergumul 4 tahun, saudara. Saya bergumul 4 tahun. Kenapa, saudara? Karena di belakang saya itu ada istri, ada 3 anak waktu itu, dan bakal anak yang keempat. Ya bukan bakal, saudara, sudah jadi, saudara. Tinggal keluarnya saja. Saya pikir panjang, saudara. Saya bergumul 4 tahun. Dan akhirnya, saudara, pada tahun yang keempat itu, saudara, walaupun saya rasa bukan karena kejadiannya pas kebersamaan, tapi jauh-jauh hari itu saya bergumul untuk hal itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya berani buat keputusan, karena kan gak mudah, saudara ya. Saya punya 1 istri, 4 anak. Waktu itu lahir, saudara. Jadi umurnya gereja ini sama dengan umurnya Jessica.
Jessica lahir, saya keluar. Saya berdoa, berpikir, saudara, bahwa 5 orang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah di situ. Kalau hanya untuk hidup saja, aman di sana, saudara. Tapi kita hidup itu bukan hanya untuk makan, saudara. Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Dan akhirnya sebuah keputusan. Nah, keputusan itu karena apa, saudara? Ada satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya pada waktu saya merenungkan, tanya sama Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, mungkin bisa dibuka. Yesaya 41 ayat 10. Ada yang tahu? Jangan takut. Ya. Janganlah takut sebab aku apa? Menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah yang membulatkan saya akhirnya walaupun dengan digandolin kayak apapun, ditawari kayak apapun. Saudara, saya melangkah. Saudara, dan kalau sampai hari ini saya berdiri di hadapan saudara, karena ada janji firman Tuhan ini. Itu membuat saya tenang untuk mengambil tindakan. Firman itu saudara, menenangkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi apapun. Ketika saya dalam keadaan kekurangan pada waktu saya belajar, saya dapat firman Tuhan Filipi 4:19. Walaupun prosesnya itu enggak ujuk-ujuk langsung dijawab oleh Tuhan. 4 tahun saya menanti janji itu firman Tuhan itu. Tapi kalau dia sudah mengenapi saudara, semuanya akhirnya membuat kebaikan bagi kita. Sehingga akhirnya saya belajar dengan peristiwa itu, saya tidak mengandalkan manusia, tidak mengharapkan manusia, tapi saya mengandalkan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menolong saudara, semuanya beres saudara. Tuntas, enggak setengah-setengah. Oleh karena itu percayalah bahwa merenungkan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Melakukannya dengan tekun akan menjaga kestabilan batin, emosi, jiwa kita. Setiap hari makanya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena disitulah ada janji-janji firman Tuhan. Ada tuntunan firman Tuhan, ada arahan firman Tuhan. Sehingga membuat hidup kita itu tenang. Walaupun di tengah gelombang situasi yang tidak menyenangkan ini. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, tenang. Ada pujian apa? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, dan seterusnya. Saudara, dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah dengan firman Tuhan. Engkau akan tenang. Sekalipun dunia sedang bergelombang sekarang ini. Bergejolak seperti ini. Saya lihat foto-foto video di Nepal, mengerikan, lebih sadis daripada di Indonesia. Saya bayangin kalau itu terjadi kayak apa saudara ya. Tapi saudara, jangan fokus ke hal itu. Fokuslah kepada apa? Janji firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Menguatkan iman. Bagaimana cara mengatasi overthinking supaya hidup kita tetap terus berjalan dan produktif dan terus maju, saudara. Yaitu dengan cara menguatkan iman kita. Daud, saudara, dalam 1 Samuel pasal 36, sudah bisa ditayangkan di situ. 1 Samuel 36. Ketika Daud mengalami situasi yang menjepit dirinya, sehingga Daud ini mengalami suatu masalah yang sangat besar. Tapi Daud tidak menyerah, Daud tidak kalah, tapi Daud membuat keputusan yang tepat dan benar. Apa di sana? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan, hendak apa saudara? Melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Kenapa? Karena masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan, bahkan istrinya. Tetapi Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika Daud terjepit, Daud membuat keputusan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Dan ini yang perlu kita pelajari dan teladani dari Daud. Karena apa? Overthinking itu melemahkan iman karena memusatkan pada kemungkinan-kemungkinan yang buruk tadi, bukan kepada Tuhan. Jadi fokusnya kepada masalah saja, bukan kepada Tuhan. Pikiran kita bisa menjadi musuh iman jika tidak diarahkan. Sehingga Rasul Paulus katakan dia mematahkan, ya, menaklukkan. 2 Korintus 10 ayat 5, ya, pikirannya kepada Kristus. Artinya apa di sini, saudara? Bahwa dia mau supaya pikiran kita itu dikendalikan, diselaraskan dengan Kristus. Ya, dengan Kristus. Supaya apa? Pikiran kita enggak menjadi liar dengan rasa ketakutan tadi, tapi dikendalikan oleh Kristus, oleh pikiran Kristus, oleh firman Kristus. Sehingga Paulus katakan, coba ditayangkan 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Dikatakan di sana apa, saudara? Coba perhatikan ayat ini. Dan kita buat keputusan seperti Paulus katakan di sini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Pada Kristus. Artinya semuanya itu dikendalikan, diselaraskan dengan Kristus, dengan firman-Nya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, dunia ini saudara, coba saudara kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Supaya firman itu akan meluruskan jalan kita. Akan membenarkan pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Sehingga akhirnya saudara, kalau pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, saudara, apa sih yang gak bisa kita hadapi? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iman bertumbuh ketika kita memilih percaya di tengah ketidakpastian. Ketika Daud dalam tekanan besar, ia tetap memilih untuk menguatkan imannya. Tindakan iman mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga bertindak dan melangkah sesuai dengan janji Tuhan. Jadi iman bertumbuh ketika kita memilih untuk tetap percaya sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, tapi kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Memilih untuk beriman kepada Tuhan, untuk menguatkan, meneguhkan iman kita sebagaimana Daud alami. Demikian juga kalau kita membaca dalam kisah Abraham, dalam Roma pasal 4 ayat 19 atau 18 mulai, bisa ditayangkan juga. Ini ada dua peristiwa yang sama-sama mustahil untuk bisa dihadapi. Tapi ketika dia menetapkan, menguatkan imannya, mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi apa saudara? Lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ini saudara, malah ia apa? Diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terus, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terus, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa saudara? Kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Kita siapa? Saudara dan saya. Kalau engkau tetap menguatkan iman saudara, tetap percaya dan tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Saudara,
itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga apa yang enggak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu saudara, situasi yang kau hadapi hari-hari ini mungkin kayak sih hopeless. Sudah enggak ada lagi harapan. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan berjanji, dia sanggup untuk menggenapinya. Kalau dia berjanji, dia sanggup untuk melakukannya. Sebagaimana Abraham, dia percaya Tuhan sanggup untuk melaksanakan apa yang dia janjikannya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia akhirnya disebut sebagai bapak orang percaya. Iman itu tidak hanya sekedar di hati, di kepercayaan. Tapi iman itu harus ditindaklanjuti. Sehingga iman kita bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Iman hidup adalah iman disertai dengan tindakan perbuatan. Sehingga saudara harus melangkah. Ya, harus melangkah, jangan berdiam diri. Tapi melangkah sesuai dengan apa yang dijanjikan firman Tuhan. Kerjakan sesuatu. Dan Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Sehingga saudara, apa yang saudara takutkan selama ini, karena sudah mempercayakan semua kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Mazmur tadi, Ia yang akan bertindak. Dia akan menolong, Dia akan menolong, Dia akan menolong saudara. Sehingga saudara tidak menjadi pecundang, tapi sudah menjadi pemenang dalam pergumulan hidup saudara. Amin. Tuhan berkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan naik satu pujian, Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan Yesus memegang dengan tangan kanannya, Ia akan membimbing kita